Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi Farizal. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Adapun dalam video ini saya ingin mereview terkait politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, seperti kita ketahui bahwa pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu virus misterius yang mana pertama kali virus tersebut ditemukan di Wuhan, tepatnya di Provinsi Hubei. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO resmi mengumumkan nama virus tersebut dengan sebutan COVID-19. Adapun COVID-19 adalah sebuah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Kemudian transmisi virus tersebut tidak hanya berhenti di situ saja, virus tersebut juga terus bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah, sehingga penyebaran virus tersebut sangat sulit untuk dibendung. Inilah yang menyebabkan WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemik. Baik, coba kita lihat politik hukum apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Di antaranya pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kemudian dikeluarkan juga keputusan Presiden nomor 12 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian dikeluarkan juga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Adapun fokus bahasan saya kali ini itu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Sebelum masuk ke dalam fokus pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menukil yang ada di dalam bukunya Pak Mahfud MD, yang mana di dalam bukunya tersebut Pak Mahfud MD memaknai politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legalisasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara, sebagaimana yang termuat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terlebih dahulu kita lihat dari tujuan negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, pembentukan pemerintah negara Indonesia bertujuan untuk di antaranya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian jaminan konstitusional. Yang pertama pada pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga pada pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian yang keempat, pasal 28I ayat 4, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Kemudian pembadanan Pancasila dan Konstitusi.
Pembadanan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi bertujuan untuk memastikan pikiran terdalam yang hakiki dari bangsa ini untuk memberikan arah bagi pencapaian tujuan negara demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Hal ini sebagai syarat pentingnya keutuhan rakyat dan keberlangsungan hidup rakyat sebagai basis menopang keutuhan berbangsa dan bernegara. Terlihat dalam sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut tersurat dua kata yaitu adil dan keadilan, di mana keadilan juga tersurat di sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana mengisyaratkan adanya hikmat yang bertujuan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan adil pada sila kedua dan adil pada sila kelima. Baik, bagaimana dengan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Apakah politik hukum tersebut sudah memenuhi tujuan negara atau belum? Memang pemerintah Indonesia telah menerapkan politik hukum dan menerbitkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas sistem keuangan. Namun politik hukum tersebut memunculkan kritik di mana-mana, di mana pemerintah dianggap terlambat mengeluarkan aturan tersebut. Sehingga akibat dari keterlambatan tersebut, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah itu mengalami kegagapan dalam mengambil langkah-langkah untuk penanggulangan wabah COVID-19 tersebut. Memang sekilas kebijakan itu dirasa positif serta dipandang sebagai upaya cara untuk menyelamatkan keuangan negara, serta juga di situ memungkinkan adanya perubahan alokasi anggaran APBN untuk penanggulangan wabah COVID-19. Namun dari segi substansinya sendiri, Perpu tersebut menyimpan problem hukum, di mana setiap tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pejabat negara itu tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, bahkan tata negara. Tentu ini sangat disayangkan jika pemerintah mengambil langkah manuver politik hukum yang kontraproduktif dengan upaya pelindungan hak atas kesehatan rakyat dari pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah politik hukum dengan menerbitkan Perpu tersebut sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, akan tetapi Perpu tersebut mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, Perpu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas dalam membentukkan suatu regulasi oleh Presiden. Pasal 12 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur dan atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan atau peraturan Presiden. Kemudian dari segi aspek positifnya, perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN dengan peraturan Presiden memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bergerak cepat dan responsif untuk menjaga sistem keuangan dan perekonomian nasional dari ancaman COVID-19. Sedangkan dari aspek negatifnya, perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN melalui peraturan Presiden telah melanggar praktek ketatanegaraan selama ini, yang mana perubahan postur maupun perubahan defisit anggaran dilakukan dengan APBN perubahan yang membutuhkan persetujuan atau konsen DPR selaku representasi rakyat di parlemen, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian yang kedua yaitu norma pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020. Dicurigai memberikan kekebalan hukum atau law immunity kepada pembuat kebijakan yang diatur dalam Perpu nomor 1 2020. Salah satunya yaitu pengguna anggaran. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Tentunya norma tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, pada Perpu tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum pemerintah dalam bidang kesehatan berkaitan dengan tindak-tindakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada Perpu ini tidak terlihat secara nyata bagaimana kebijakan kesehatan publik yang diharapkan masyarakat dalam mengendalikan wabah COVID-19. Kemudian yang keempat, kebijakan dalam Perpu 01 2020 dimungkinkan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, meliputi yaitu yang pertama asas kecermatan substansif, kemudian pelanggaran asas norma tersamar, kemudian asas downgrade, tujuan akhir dikeluarkannya diskresi berupa suap, kickback, gratifikasi, dan konflik kepentingan yang terkait dengan jabatan dan kewenangan. Maka oleh karena itu, penyimpangan diskresioner aktif akan menjadi penilai kompetensi hukum pidana dan korupsi. Kemudian yang kelima, yaitu menghilangkan pemaknaan kata itikat baik dengan sebaiknya menghindari pemakaian pasal 2 perbuatan melawan hukum dan pasal 3 menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penafsiran saya terkait politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.